Hai guys, balik lagi di channel Sudut Opini, channel yang ngebahas isu dan fakta dengan opini yang kritis, logis, dan objektif. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang kasusnya Pak Novel Baswedan yang pelakunya hanya dituntut 1 tahun penjara oleh JPU. Dan di manakah kira-kira presiden kita berada? Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan kalian subscribe dulu bagian yang belum subscribe, dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai biar nggak salah paham. Luar biasa, hari ini hukum di Indonesia memang sulit untuk gue percaya. Kasus penyiraman ke Pak Novel Baswedan yang pelakunya buron selama 3 tahun, dan setelah ditangkap pelakunya hanya dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Kedua terdakwa dituntut dengan pasal 353 KUHP ayat 2, dan jaksa menilai kedua terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan. Katanya terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke Novel Baswedan, tapi di luar dugaan ternyata mengenai mata Novel alias gak sengaja. Baca. Gue sampai sekarang heran, masa bisa ya kan orang nyiram pakai air keras ke mata dan dibilang gak sengaja. Apa harus ada yang subuh-subuh bangun terus nyiram Pak JPU pakai air keras biar Pak JPU percaya kalau itu bukanlah tindakan yang tidak disengaja? Hal ini bisa gue bilang masuk dalam satu tanda kebobrokan hukum di Indonesia. Jika dibandingkan dengan kasus lain tentang penyiraman air keras, contohnya seperti kasus yang ada di Mojokerto, kalian bisa lihat sendiri. Di Mojokerto ada yang juga nyiram air keras ke perempuan dan divonis 12 tahun penjara. Beda jauh dengan kasusnya Pak Novel Baswedan yang pelakunya buron selama 3 tahun dan akhirnya cuma dituntut oleh JPU 1 tahun. Keren kan hukum di Indonesia? Kalau kalian sepakat hukum Indonesia ini keren, silakan komentar di bawah. Tapi kalau kalian sepakat bahwa hukum di Indonesia ini bermasalah, berarti kalian adalah kawan saya, dan pastikan kalian juga komen di kolom komentar. Dan akhirnya dari semua ketidakjelasan ini, banyak yang bertanya, bagaimana ini Pak Presiden? Hukum di Indonesia kok kayak gini? Pak Novel Baswedan sendiri meminta Pak Jokowi selaku Presiden RI tak membiarkan ketidakadilan terus ada di negeri ini. Saya sih sepakat sama Pak Novel. Pak Jokowi selaku Presiden tak boleh membiarkan hukum di Indonesia jadi tidak adil dan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Tapi secara objektif, saya tidak sepakat kalau Presiden ikut campur dalam proses persidangannya Pak Novel Baswedan. Menurut gue, jika Presiden ikut campur, apalagi ikut intervensi, hukum di Indonesia akan semakin tidak jelas. Hukum akan semakin tidak punya keadilan karena ada penguasa ikut campur dalam proses peradilannya. Yang harusnya dilakukan Presiden adalah memantau kinerja kepolisian dan kejaksaan, sebab keduanya berada di bawah Presiden. Pak Jokowi tidak boleh membiarkan orang yang tidak punya integritas menjadi jaksa atau apapun dalam proses persidangan. Ya, karena kalau kejaksaan diisi oleh orang yang menuntut dengan tidak masuk akal dan dengan alasan yang aneh, mau jadi apa hukum kita di kedepannya? Bukannya akan semakin baik, malah akan semakin tambah rusak. Dan juga sebagai Presiden, Pak Jokowi harusnya mengingat bahwa keadilan dan penegakan hukum di Indonesia adalah tanggung jawab beliau. Kasus seperti Pak Novel Baswedan yang merupakan penyidik KPK, kemudian matanya disiram dengan air keras sampai cacat, dan kemudian pelakunya hanya dituntut 1 tahun, ini tidak boleh terulang lagi. Dan juga harusnya Pak Jokowi sebagai Presiden mengingat bahwa keadilan dan penegakan hukum di Indonesia adalah tanggung jawab beliau sebagai Presiden.
Ketidakadilan yang diterima oleh pelaku ataupun korban dalam penegakan hukum tidak boleh terjadi lagi di Indonesia. Kalau itu terjadi terus, masyarakat akan semakin tidak percaya dengan penegak hukum dan hukum di Indonesia. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak kita inginkan. Dan akhirnya sampai di sini dulu video kali ini. Gue Fahmi undur diri. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya kalau kalian suka dengan video seperti ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.